Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Juwaini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan membagikan tips-tips bagaimana caranya menjadi manusia kreatif secara cepat. Hanya dengan 4 langkah sederhana, maka kita insya Allah bisa menjadi manusia kreatif. Sisihkan waktu untuk menonton video ini, untuk mendapatkan tips yang sangat bernilai untuk membuat kita menjadi manusia yang kreatif. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Baik, untuk menghemat waktu, langkah pertama untuk menjadi manusia kreatif adalah membangun satu keyakinan, menguatkan satu keyakinan, yaitu membangun kepercayaan diri kita yang kuat, bahwa kita sebagai manusia punya kelebihan, meskipun kita juga punya kekurangan. Karena kita menyadari orang lain juga punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Karena itu, dengan menyadari itu, maka kita percaya bahwa di dalam diri kita ini ada kekuatan-kekuatan, ada kelebihan-kelebihan yang bisa di-share, yang bisa dibagikan, yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain, untuk orang banyak, untuk kehidupan. Jadi tanamkan dengan kuat di dalam diri kita bahwa ada kelebihan-kelebihan dalam diri kita yang bisa kita bagikan, kita manfaatkan kepada orang lain. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yaitu adalah membebaskan pikiran kita. Yaitu bahwa semua pemikiran ini pada dasarnya tidak ada batasnya. Semua pemikiran kita tidak ada batasnya. Kecuali tentang Tuhan dan kegaiban saja. Itu pembatasnya. Jadi kita diperkenankan untuk melakukan eksplorasi pemikiran secara mendalam. Untuk mengembarakan pemikiran kita ini secara luas. Untuk menemukan sesuatu hal-hal yang baru. Untuk mencari suatu hal-hal yang belum ditemukan sebelumnya. Untuk mencari cara-cara yang belum dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ataupun oleh orang lain. Jadi kembarakan pikiran kita ini, luaskan pikiran kita ini, karena pikiran ini betul-betul pada dasarnya tidak terbatas. Dan kita beri kesempatan pikiran kita ini untuk mendalami apapun yang kita ingin pikirkan. Kecuali tentang Tuhan dan kegaiban saja, tentu itu ada batasnya. Jadi kita boleh berhayal, karena hayalan-hayalan kita itu pada dasarnya tidak ada yang mustahil. Bahkan sesuatu yang kata orang lain tidak mungkin atau mustahil itu, selama bisa dijelaskan bagaimana caranya, maka itu menjadi mungkin. Jadi prinsip dari hayalan yang katanya bahkan mustahil itu pun, selama kita bisa menjelaskan bagaimana yang kita maksudkan itu, atau bagaimana caranya melakukannya, maka sesuatu itu tidak mustahil lagi. Itu menjadi mungkin. Jadi bebaskan pikiran kita, luaskan pikiran kita. Yang ketiga adalah bebaskan tindakan kita. Jadi semua hal di dalam kehidupan ini boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan. Kita boleh bertindak apa saja. Hanya 2 hal saja yang sebenarnya nggak boleh, yaitu maksiat dan kriminal. Di luar 2 ini, semuanya boleh. Jadi bebaskan pikiran kita, kemudian bebaskan tindakan kita. Kita bebas melakukan apa saja untuk memberi kesempatan bahwa kita punya kesempatan untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan perilaku-perilaku baru, untuk menemukan gaya baru, untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita temukan lagi, kita bisa cari lagi, kita bisa gunakan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum dilakukan, belum dikerjakan orang lain. Tindakan-tindakan ini perlu kita beri kesempatan untuk kemudian kita gunakan dan kita lakukan. Jadi semua tindakan itu diperbolehkan untuk kita lakukan. Sekali lagi, kecuali hanya yang bersifat kriminal dan maksiat saja, itu yang tidak diperkenankan. Tetapi semuanya boleh. Jadi kita boleh melakukan apa saja agar kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri kita, untuk kita lebih kreatif, untuk kita lebih inovatif. Kemudian yang keempat, atau langkah yang terakhir adalah kita harus berani berbeda. Jadi kita harus berani berbeda dengan orang lain. Jangan selalu kita dipaksa untuk sama. Jangan selalu kita diajari untuk harus mengikuti orang lain, harus mengikuti cara orang lain. Kita beri kesempatan dalam diri kita ini, kesempatan agar kita juga punya cara berbeda. Dan kita perlu pede dengan keberbedaan kita. Dan keberbedaan ini kita bisa turunkan kepada berbeda dalam sudut pandang berpikir. Bahwa selalu ada cara lain dari apa-apa yang sudah dilakukan orang lain dalam berpikir. Ketika orang menemukan suatu jalan untuk mencapai puncak suatu gunung, kita bisa menemukan cara lain untuk mencapai puncak suatu gunung. Ketika orang lain menemukan jalan untuk menuju suatu kota, kita bisa menemukan cara lain untuk menuju kota itu dengan cara yang lain. Ketika ada orang lain mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara A, kita bisa menemukan cara lain
dengan cara yang lain lagi, dengan cara B, cara C, dan seterusnya. Kemudian beda perilaku. Jadi kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang belum dilakukan. Orang lain juara lari, tapi larinya ke depan, menghadap ke depan, kita bisa juara lari dengan menghadap ke belakang atau dengan cara mundur. Orang lain bisa jadi juara jalan cepat, kita bisa jadi juara jalan cepat sambil memanggul galon air mineral. Ataupun kita sambil memanggul kayu bakar. Jadi kita bisa menemukan perilaku-perilaku yang berbeda dengan orang lain. Jadi kita bisa berbeda dengan perilaku orang lain. Dan yang ketiga adalah berbeda dalam perbuatan kita. Jadi kita bisa melakukan, membuat sesuatu yang belum dibuat orang lain. Barang-barang yang belum dibuat, kita bisa buat. Sesuatu yang belum dikerjakan orang lain, kita kerjakan. Dan kalau misalnya orang lain membuat gambar A, kita bisa menggambar B. Ada festival A, kita bikin festival B. Ataupun festival A, tapi A-nya adalah A yang berbeda. A+, A-, atau ada gambar-gambar yang lain dari A itu. Ada bentuk-bentuk yang lain, ada tampilan-tampilan yang lain. Dan ini kemudian kita tunjukkan semuanya bahwa kita berani berbeda dengan orang lain. Betul-betul kita berani berbeda dengan orang lain. Berbeda dalam berpikir, berbeda dalam berperilaku, dan berbeda dalam perbuatan. Demikian 4 langkah yang cepat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul bisa menjadi manusia kreatif. Dengan cara cepat ini, kita bisa segera menjadi manusia kreatif. Jangan lupa berlatih terus dan belajar mengembangkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.